Yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami yang tidak layak dikasihi, kami yang begitu berdosa, begitu melawan Tuhan, begitu terhilang, tapi Engkau boleh mengasihi dengan kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat di dalam Yesus Kristus yang berkorban, menderita, mati di atas kayu salib. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan boleh memberkati setiap kami yang sudah datang di dalam gereja ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Tanpa firman Tuhan, kehidupan rohani kami ini tidak akan menjadi kehidupan yang sehat ataupun bisa memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, berikan kami kerendahan hati supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan kehendak Tuhan, dan kami pun memiliki niat untuk menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Terry Crisop dalam bukunya Mengakui Yesus sebagai Tuhan, menjelaskan tentang bagaimana kematian Yesus Kristus memberikan banyak manfaat rohani bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus adalah manfaat yang paling besar di dalam kehidupan kita, dan banyak sekali manfaat yang kita bisa terima ketika kita sungguh-sungguh mengakui dan percaya bahwa Yesus mati untuk kita. Tulisan Terry membuat saya merenungkan satu pertanyaan. Ya, ketika membaca bagian dari tulisannya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, kematian itu terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Ketika kita merenungkan kematian Yesus Kristus, itu secara sengaja atau tidak sengaja? Kalau kematian manusia, Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang dinamakan kematian secara manusia, kita bisa menilai, oh itu sengaja, penembakan, pembunuhan terencana sengaja. Tetapi ada juga kematian yang tidak sengaja ketika orang sembarangan menyetir di jalanan, atau orang yang saya bingung tuh ketika ada orang ya melewati suatu pohon terus betul-betul tertimpa gitu ya oleh pohon tersebut, kayaknya nggak sengaja lah orang tersebut bisa lewat di bawah pohon tersebut, kemudian pohon itu tertimpa sedemikian rupa. Secara manusia kita bisa lihat bahwa kematian manusia itu bisa ada yang terjadi secara sengaja dan tidak sengaja. Tetapi ketika kita memikirkan kematian Yesus Kristus, kematian satu-satunya manusia yang tidak berdosa, satu-satunya pribadi yang memiliki dua natur, yaitu Allah sekaligus manusia, apakah kematian ini sengaja oleh Allah atau tidak sengaja oleh Allah? Kalau kita pikir kematian Yesus itu sengaja, kita pikiran berdosa kita berpikir bahwa seolah-olah Allah Bapa itu adalah Allah yang kejam, yang tega membiarkan anaknya mati di atas kayu salib. Allah Bapa ini tidak mengasihi anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Membiarkan dia mati, sengaja mengatur supaya Yesus mati untuk kita. Kejam sekali Allah Bapa, membiarkan anaknya sendiri mati di atas kayu salib. Kalau manusia, Bapak Ibu saudara sekalian, seorang ayah itu pasti ya, ayah yang baik, ayah yang normal, itu tidak akan membiarkan anaknya mati untuk orang lain. Tidak akan membiarkan anaknya tuh mati untuk anak yang lain. Ngapain? Kalau bahkan mungkin ya kalau berdosa, biarlah orang yang lain mati demi anak saya, gitu ya, demi anak saya bisa hidup. Hanya ayah yang terjebak dalam dosa lah yang ingin berbuat jahat kepada anaknya, ingin anaknya itu mati. Tidak ada seorang ayah yang baik yang membiarkan anaknya menderita dan mati. Wah, bagaimana kalau kita anggap kematian Yesus itu sengaja? Tetapi kalau kita berpikir bahwa kematian Yesus Kristus itu tidak sengaja, oh berarti Allah itu bisa kaget. Kenapa? Kok Tuhan Yesus tiba-tiba dihakimi, digiring ke Bukit Golgota, disuruh memikul salib, menderita, bahkan mati di atas kayu salib? Kenapa bisa demikian? Shock. Allah seolah-olah tidak berkuasa untuk mencegah kematian Yesus, dan Allah seolah-olah tidak tahu bahwa Yesus akan mati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kebenarannya apa? Kematian Yesus itu disengaja atau tidak disengaja? Jawabannya adalah kematian Yesus disengaja oleh Allah Bapa sendiri. Kematian Yesus itu di dalam rancangan dan kedaulatan Tuhan sendiri. Makanya kita bisa katakan begitu besar kasih Allah Bapa
Dia merencanakan kematian anaknya Yesus Kristus supaya kita boleh selamat. Memang Allah merencanakan kematian Yesus Kristus, tetapi bukan dengan kebencian, bukan dengan kesembronoan, tetapi karena seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini adalah kasih yang begitu besar. Allah itu sengaja mematikan Yesus Kristus. Tapi bukan dengan kebencian, bukan dengan ketidakbijaksanaan, tapi dengan hikmat, bijaksana, dan kasih yang begitu besar. Memang harus seperti ini. Untuk bisa menyelamatkan manusia yang berdosa, memang aku harus merelakan anakku yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya orang yang percaya pada kematian dan kehidupan Yesus Kristus, kebangkitannya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. John Calvin mengatakan bahwa kematian Kristus itu bukanlah sesuatu yang baru di mata Allah. Itu sudah ada rancangannya sejak kekekalan. Kita yang baru tahu, 2000 tahun yang lalu Yesus mati. Kematian Yesus Kristus itu bukan dadakan. Seperti kita kaget ada anggota keluarga kita meninggal. Saya kaget juga ada teman saya seumuran saya, Bapak Ibu Saudara, beda setahun lebih tua lah dari saya, meninggal mendadak, masih muda. Kita pikir itu dadakan. Tapi kalau kita lihat dari perspektif Allah, tidak ada yang dadakan, tidak ada yang baru bagi Allah. Semua sudah dalam rancangan Allah yang kekal. Jadi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu sudah direncanakan oleh Allah jauh-jauh hari, bahkan sejak kekekalan dalam bijaksana dan kasih Tuhan. Inilah yang harus kita pegang. Nah, untuk apakah kematian Yesus Kristus ini? Inilah yang kita renungkan pada hari ini. Ada 3 alasan, 3 tujuan kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Yang pertama, tujuan pertama, yaitu apa? Menggenapi rencana keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Bapa. Jadi bicara soal Allah dulu. Kenapa Allah merencanakan sesuatu untuk Allah sendiri? Kenapa Allah merencanakan Yesus mati? Untuk menggenapi, menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Rencana Allah berhasil ketika Yesus mati. Karena siapa yang merencanakan Yesus mati? Allah sendiri. Jadi tujuan pertama Yesus mati bukan tentang kita dulu, tetapi tentang Allah dulu. Karena Allah berfirman, Allah konsisten, Allah adalah maha perencana, Dia pasti menggenapi apa yang sudah Dia rencanakan sejak kekekalan. Kita tahu di dalam teologi reform, kita tahu bahwa ada 3 tugas utama yang membedakan ketiga pribadi dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam keselamatan itu merencanakan keselamatan. Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, itu menggenapkan keselamatan. Dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus, yaitu menerapkan atau mengaplikasikan keselamatan yang sudah direncanakan oleh Allah Bapa maupun sudah digenapi Yesus Kristus, sehingga Roh Kudus dalam hati kita itu melahir kembalikan kita, saya mau percaya Yesus. Rohani kita dibangkitkan. Itu adalah pekerjaan keselamatan di dalam diri Allah Tritunggal kepada kita semua. Bapa merencanakan, Anak menggenapi, Roh Kudus menerapkan, mengaplikasikan keselamatan yang sudah dikerjakan Bapa dan Anak. Ya, direncanakan Bapa dan Anak. Jadi kematian Yesus Kristus itu sudah diatur oleh Allah sendiri. Sengaja oleh Allah. Untuk apa? Semata-mata bukan manusia dulu. Tetapi untuk kemuliaan Allah sendiri. Supaya orang itu tahu siapa Allah. Supaya orang itu tahu betapa mulianya Allah Tritunggal, satu-satunya Allah yang hidup dan sejati itu. Yaitu Bapa mengerjakan semuanya. Nah, kematian Yesus betul-betul sudah bagian dari eternal plan of God. Nah, sekarang kita lihat Efesus 1 ayat 4, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama baca ya di slide. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Dianya siapa? Di dalam Yesus Kristus. Allah telah memilih
kita sebelum dunia ada. Sebelum hewan ada, sebelum tumbuhan ada, sebelum manusia ada, sebelum dosa ada, Tuhan sudah memilih kita di dalam Yesus Kristus. Kita bisa sebut Tuhan sudah memilih kita di dalam kematian Yesus Kristus yang sudah direncanakan oleh Bapa sejak kekekalan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini menandakan bahwa kita tuh waktu masuk ke dalam dunia ini memang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, supaya kudus dan tak bercacat bagaimana? Yaitu lewat kematian Yesus Kristus. Dan kematian Yesus Kristus ini sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Kita saja sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan bagaimana orang yang berdosa dalam bumi ini kemudian bisa hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya? Hanya di dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal ini. Kemudian di Filipi 2 ayat 8-11, kita baca juga ya. Bersama-sama, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu taat sampai mati. Kematian Yesus Kristus pertama-tama bukan karena kasihnya pada kita dulu, tetapi karena ketaatannya kepada Bapa di surga dulu. Bukan bicara soal kita dulu. Kita ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Kita ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Tetapi kematian Yesus Kristus bicara soal ketaatannya kepada Bapa. Bapa merencanakan kematian Yesus, Yesus mau taat kepada Bapa di surga. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan Yesus mati itu terakhirnya apa? Yaitu bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini yang harus kita ingat. Hidup kita tuh bukan soal kita melulu. Ya, harus pertama Tuhan. Makanya perintah utama dari Yesus Kristus adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Setelahnya baru kita memikirkan kehidupan manusia. Kita tuh bukan orang yang narsis. Jangan sampai kita terus memikirkan diri kita, semua untuk diri kita. Tetapi harusnya semua untuk Tuhan. Nah, kemudian kita lihat juga dari Kisah Para Rasul 2 ayat 23, kita baca bersama-sama ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dianya di sini Yesus Kristus ya. Siapa yang menyerahkan Yesus Kristus untuk menderita dan mati di atas kayu salib? Allah. Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Kita ini hanya alat saja. Ya, prajurit Romawi, Pilatus bahkan ya, orang Farisi, bahkan Yudas sekalipun itu sebagai alat untuk menggenapkan rencananya. Memang bukan berarti Tuhan setuju terhadap dosa. Bukan berarti Tuhan itu mendorong orang untuk melakukan dosa, bukan. Tetapi Tuhan bisa ubah dosa kebencian itu menjadi instrumen untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan bagi kita. Kisah Rasul 4 ayat 27-28 kita baca lagi bersama-sama. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Yesus bertemu Herodes, Yesus bertemu Pilatus, Yesus bahkan dihakimi di mahkamah agama, bahkan di dalam pemerintahan Romawi. Siapa yang tentukan? Ya Tuhan sendiri ya. Tuhan sendiri untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Seluruh hidup Yesus itu direncanakan oleh Bapa dan seluruh hidup Yesus itu taat kepada Bapa di surga. Ayat selanjutnya 1 Petrus 1 ayat 18-20 ini menunjukkan bahwa kematian Yesus itu sudah direncanakan oleh Bapa ya.
Mari kita baca bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Yesus itu sudah dipilih. Bukan hanya kita yang dipilih. Kalau kita baca Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Yesus Kristus kita dipilih, kita terus. Ya, jangan pikir kita terus yang dipilih. Bapa juga memilih Yesus Kristus untuk menggenapkan keselamatan. Yesus dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menderita mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penyaliban dan kematian Kristus itu direncanakan Allah bahkan sebelum dunia dijadikan di dalam kekekalan ya. Kita harus perhatikan hal ini. Penyaliban dan kematian Yesus Kristus adalah tindakan Allah yang sengaja demi apa? Demi melaksanakan apa yang sudah Allah rencanakan dalam kekekalan demi kemuliaan dirinya sendiri. Dari tujuan pertama ini, kita bisa tahu bahwa Allah mengerjakan apa yang dikehendakinya dan untuk kemuliaannya sendiri. Supaya manusia ciptanya tahu bahwa dialah Allah yang penuh kasih dan berdaulat. Nah tujuan kedua, sekarang kita tujuan kedua, nah barulah ya, kita bisa melihat kematian Yesus Kristus itu untuk apa? Untuk keselamatan bagi umat pilihannya. Jadi kita sudah melihat tujuan pertama demi kemuliaan Allah sendiri. Yang kedua, Allah itu bukan Allah yang egois. Allah yang fokus kepada dirinya sendiri. Allah yang hanya memikirkan kemuliaannya sendiri. Memang Allah memikirkan kemuliaannya. Tetapi dia itu Allah yang memikirkan orang yang sudah Tuhan ciptakan. Yang sudah Tuhan pilih juga. Dia memang adalah Allah yang cukup pada dirinya sendiri. Tanpa manusia, Allah tetap Allah. Tanpa bumi ini, Allah tetap Allah. Tetapi dia rela menciptakan alam semesta ini, rela menciptakan manusia, dan kita harus akui bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh memperhatikan kita. Tuhan bukanlah pribadi yang fokus kepada dirinya sendiri. Atau sebutannya ya Bapak Ibu Saudara sekalian ada salah satu sindrom yang berdosa, yaitu apa? Savior syndrome. Ya, tanpa dirinya maka orang lain itu tidak penting, tidak baik, tidak berhasil gitu ya. Ingin dipuji dan jadi juru selamat bagi semua orang. Padahal memang kalau kita pikir Allah tentu bisa demikian ya. Dia bisa jadi juru selamat untuk semua orang, tapi dia tidak demikian. Dia mengerjakan keselamatan dia untuk umat pilihannya. Tuhan juga bukan seorang pribadi yang authority syndrome, ya, ingin menguasai segala hal itu seenaknya, ingin agar semua orang itu tunduk kepadanya. Padahal Tuhan sudah ciptakan seluruh manusia, tidak kan? Tuhan kasih kehendak bebas juga kepada manusia, dan manusia diminta Tuhan untuk berpikir, memilih, ya, apakah mau taat kepada perintah Allah atau memberontak kepada Allah. Kalau Tuhan memiliki pribadi authority syndrome, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, semua manusia itu tidak dia ciptakan. Dia menciptakan robot semua yang harus tunduk sama dia. Tetapi Tuhan itu Allah yang membagikan kedaulatannya kepada manusia. Membagikan kehendak bebasnya kepada manusia. Membagikan kuasanya kepada manusia. Maka manusia seolah-olah bisa berpikir bahwa dirinya adalah Allah. Padahal salah. Tuhan itu kasih kebebasan. Karena apa? Dia mengasihi seluruh ciptaannya. Dia adalah Allah yang memberi kebebasan kepada kita, dan itu berarti Tuhan memikirkan kepentingan kita juga. Dan juga itu adalah bentuk kasihnya kepada semua umat manusia. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak dikasihi oleh Allah. Semua dikasihi oleh Allah. Buktinya bisa melawan Allah. Bukti kita bisa berdosa itu adalah bentuk Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Bukan karena Tuhan ingin kita berdosa, bukan. Tetapi itu bentuk Tuhan tuh memberikan kedaulatan kita. Kamu bisa pilih dosa, bisa pilih tidak. Dan kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kedaulatan hidup kita ini. Kita bisa bebas. Mau datang ke gereja, bisa. Mau gak datang ke gereja hari ini, bisa juga. Siapa yang bisa larang? Itu karena Tuhan memberikan kedaulatannya pada kita. Kebebasannya kepada kita.
Nah, tetapi kalau kita lihat ya, Tuhan itu ada mengasihi sebagian manusia, yaitu umat pilihannya. Jadi kasih Tuhan itu untuk semua orang betul, tetapi untuk sebagian orang Tuhan mengasihi dengan secara khusus, yaitu memberikan keselamatan bagi kita, bagi umat pilihan, memberikan hidup kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, doktrin pemilihan itu sudah ada di dalam nama arti nama Yesus Kristus sendiri ya, arti nama Yesus Kristus sendiri. Kalau kita lihat di Matius 1 itu dikatakan, kamu harus beri nama dia Yesus, itu malaikat katakan ya. Kenapa? Kenapa namanya itu Yesus? Kenapa Yesus Kristus itu disebut Yesus Kristus? Biasanya kita katakan arti nama Yesus adalah juru selamat. Itu betul. Tetapi kalau kita lihat Alkitab, Matius 1 ayat 21, kita bisa lihat dialah Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus tuh menyelamatkan sebagian orang saja. Yesus tidak mati untuk semua orang. Yesus mati untuk umat pilihan. Itulah arti nama Yesus. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya loh ya, bukan semua manusia. Bagaimana orang berdosa yang dipilih Tuhan dapat diselamatkan? Nah, dari mana kita tahu kita adalah umat pilihan? Roma 10 ayat 9. Yaitu orang itu melakukan tindakan seperti ini. Yaitu saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus juru selamat saya. Dan mempercayai Yesus Kristus dalam hati saya. Bahwa Allah Bapa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Maka aku diselamatkan. Nah, Roma 10 ayat 9. Ini ayat penginjilan ya. Ayat penginjilan, dari mana orang tahu bahwa orang itu sudah diselamatkan? Ketika kita mengaku dengan mulut kita, mempercayai dengan hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Allah Bapa membangkitkan Yesus dari kematian, maka kita memperoleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Yesus Kristus itu untuk sebagian orang. Bukan untuk semua orang. Siapakah sebagian orang itu? Kita yang tidak layak ini. Kita yang jauh lebih buruk mungkin daripada orang yang bukan pilihan. Kita yang berdosa, kita yang banyak salah ini, Tuhan memberikannya untuk kita semua. Bahwa ini adalah kasih Tuhan yang begitu besar. Roma 8 ayat 28, di situ dikatakan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita adalah umat pilihan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini adalah hanya untuk umat pilihan. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab itu bisa kita bagi bahwa ada ayat-ayat tertentu untuk semua orang, tetapi ada ayat-ayat tertentu hanya untuk kita saja. Dan Roma 8 ayat 28 ini hanya untuk umat pilihan saja yang sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa ayat ini untuk umat pilihan? Di sana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada siapanya ya. Siapanya bagi siapa? Apakah bagi semua orang Tuhan datangkan kebaikan? Tidak. Hanya untuk bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hanya untuk umat pilihan saja. Mereka sudah dikasih Allah, mereka bisa mengasihi Allah. Nah, ini adalah ayat bagi umat pilihan. Lalu kalau kita pikir bagaimana dengan umat bukan pilihan? Apakah Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka juga? Ya, kita bisa bertanya lewat ayat ini, kalau Tuhan mendatangkan kebaikan lewat segala sesuatu untuk umat yang mengasihi Dia dan juga terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, pertanyaannya, apakah Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang tidak mengasihi Dia, yang tidak terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan? Ya, jawabannya adalah tidak. Tidak. Mereka dihukum oleh Tuhan. Apakah itu baik dihukum oleh Tuhan? Enggak, buruk ya. Tentu Tuhan mengasihi mereka, tetapi Tuhan bagi orang bukan pilihan itu sesuatu yang jahat. Mereka itu takut sama Tuhan. Mereka itu menjauhi Tuhan. Ya.
Mereka tetap dikasih oleh Tuhan, orang yang bukan pilihan. Kita pun bisa mengasihi orang yang tidak percaya kepada Kristus, tetap bisa mengasihi. Tetapi mereka tidak ada jaminan, ya tidak ada jaminan keselamatan yang pasti, sehingga bagi mereka Allah itu tidak ada. Bagi mereka Allah itu jahat. Bagi mereka Allah itu tidak peduli terhadap hidup mereka karena memang tidak dipilih. Mereka akan menanggung hukuman dosa mereka sendiri, bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, karena Allah memang tidak memilih mereka sejak semula. Itulah kenapa orang Puritan mengatakan satu kalimat yang mengerikan ya. Suatu kalimat yang membuat kita tuh kaget. Orang Puritan itu adalah orang yang menekankan kehidupan suci. Mereka harus pelajari doktrin yang Alkitabiah untuk melakukan perbuatan yang Alkitabiah. Tetapi mereka memberikan suatu kalimat begitu luar biasa unik kepada Allah. Mereka katakan bahwa outside of Christ, God is terrible. Di luar Yesus Kristus, Allah itu mengerikan. Bukan Allah yang penuh kasih. Meskipun kita tahu bahwa Allah itu penuh kasih. Bagi orang yang bukan Kristen, bukan umat pilihan, mereka memandang Allah itu sebagai Allah yang jahat, ngeri. Ya, mereka tidak peduli. Maksudnya adalah kondisi orang yang di luar Kristus itu mengerikan. Mereka tersesat, terjebak dalam dosa, tidak kenal Tuhan, dan akan masuk ke neraka yang kekal. Apa respons kita Bapak Ibu Saudara? Bukan berarti kita, wah sudahlah Tuhan memilih mereka untuk mereka tidak dipilih kan, tidak dipilih, berarti kita cuek kepada mereka. Bukan, justru kita mau terus untuk memberitakan Injil, memperkenalkan mereka tentang Allah yang kita kenal. Karena kita umat pilihan. Dan kita pun tidak tahu apakah dia itu umat pilihan atau bukan, maka kita terus mengabarkan Injil kepada semua orang yang kita temui. Bukan akhirnya kita tidak beritakan Injil pada mereka. Kita tetap mengasihi semua orang. Nah, kematian Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, memberi dua manfaat rohani bagi orang-orang percaya dan menerima Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh ya. Nah, ini kebaikan bagi kita, keselamatan bagi umat pilihan. Waktu kita percaya kepada Kristus, kematiannya, kita mendapatkan dua hal yang baik. Manfaat pertama adalah penebusan atas dosa kita. Di dalam bumi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa menyelesaikan masalah dosa itu hanya ada dua. Kita menanggung hukuman dosa kita sendiri, masuk ke neraka, itu pilihan pertama. Tetapi pilihan kedua adalah mau menerima pengorbanan Yesus dan kematian Yesus di atas kayu salib, sehingga kita tidak menanggung hukuman dosa kita sendiri, tidak menanggung dosa-dosa kita sendiri, melainkan Yesus yang tanggung. Dua pilihan saja untuk menyelesaikan masalah dosa. Tanggung sendiri, atau minta Tuhan menanggungnya. Kebanyakan orang itu sombong. Mereka tanggung sendiri aja. Mau masuk neraka kayak, mau masuk surga, gak peduli siapa Tuhan. Ya, gak peduli lah Injil, kabar baik ya. Gak peduli firman Tuhan, gak peduli hidup. Sudah masuk neraka silakan. Nah itu mereka menanggung dosa mereka sendiri. Mereka pilih dosa mereka sendiri ditanggung oleh mereka. Ya, maka dosa yang paling besar itu apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, ya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Karena mereka mengambil keputusan, dosa saya yang tanggung. Nggak peduli, nggak butuh Tuhan. Saya tanggung dosa saya sendiri, maka saya lakukan dosa terus seumur hidup saya. Ini adalah jalan hidup orang ya. Dan upah dosa adalah maut. Alkitab katakan demikian. Tuhan sendiri bilang, upah dosa maut. Sekarang maut itu mau ditanggung siapa? Mau ditanggung diri sendiri atau mau ditanggung oleh Yesus Kristus? Kalau mau ditanggung oleh Yesus Kristus, ya percaya, rendah hati, ya mempercayai Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Semua manusia itu harus menebus dosanya. Semua manusia itu punya hutang dosa. Semua manusia itu harus bertanggung jawab akan dosanya sendiri. Ya, tidak ada yang lepas tanggung jawab. Masalahnya mau menebus sendiri atau ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, inilah manfaat kematian Yesus Kristus, yaitu supaya kita ditebus dari hukuman dosa kita, supaya kita mendapatkan penebusan dosa, kita diselamatkan. Matius 20 ayat 28 katakan, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kedatangan Yesus ke dalam bumi 2000 tahun yang lalu adalah untuk menjadi tebusan bagi kita yang berdosa. Kemudian dikatakan di Efesus sebab di dalam Dia dan darahnya kita beroleh penebusan, yaitu
pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Nah, ini adalah dua manfaat penting ketika kita percaya kematian Yesus Kristus. Pertama, penebusan Kristus. Paulus mendefinisikan penebusan Kristus sama dengan pengampunan dosa. Tetapi kalau kita pikir-pikir, saya sendiri ketika merenungkan ayat ini, sebenarnya kita itu ditebus dosanya dulu atau diampuni dosanya dulu. Kita diampuni dosanya dulu atau ditebus dosanya dulu. Tapi sesuai dengan tulisan di Efesus ini dikatakan penebusan dosa dulu, maka bisa diampuni. Atau dua hal ini sebenarnya tidak terpisahkan. Orang yang ditebus dosanya berarti dia sudah diampuni. Orang yang sudah diampuni oleh Allah di surga itu sudah ditebus dosanya. Jadi inilah pemisahan antara orang pilihan dengan bukan orang pilihan, yaitu apa? Penebusan dosa dan belum ditebus. Pengampunan dan tidak ada pengampunan. Mereka hidup dalam ketakutan. Outside of Christ, God is terrible. Yang di luar Yesus Kristus itu nggak pernah dapat pengampunan. Bagi mereka Allah itu nggak mengampuni dosa saya. Mereka sendiri yang mengambil keputusan bahwa dosa saya tanggung sendiri kok. Nggak mau diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Jadi manfaat kedua yang Tuhan berikan kepada manusia yang diselamatkan di dalam Kristus adalah pengampunan dosa. Dan kitab Ibrani mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Penumpahan darah maksudnya apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Dosa itu harus dibayar dengan kematian. Dengan penumpahan darah itu. Maka Yesus Kristus menunjukkan kematiannya itu ada darahnya sebagai lambang kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Dan juga kematiannya adalah menanggung hukuman dosa kita. Bukan karena dia berdosa. Darahnya itu begitu mahal. Tanpa noda dosa. Tubuh dan darah Yesus. Maka ketika kita memasuki perjamuan kudus, nanti Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus menjaga diri supaya hidup kita itu lebih kudus. Ada perasaan seperti itu. Kita mau menerima tubuh Yesus yang tanpa dosa dan darah Yesus yang tanpa dosa. Masa kita main-main dengan hidup kita dengan berdosa terus? Nah itulah tubuh dan darah Yesus itu sangat mahal. Yesus sebelum akhirnya mati di atas kayu salib, Yesus adakan perjamuan dengan para rasul kan, perjamuan malam. Ya. Dia memecah roti, kemudian membagikan anggur kepada para rasulnya. Dan di situ Yesus katakan ya, sebab anggur ini, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Itulah kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati betul-betul di atas kayu salib. Bukan ketika diturunkan dulu baru mati. Tapi mati dengan tubuh bercucuran darah. Itu darah perjanjian. Ya, untuk mengampuni dosa kita. Dan Tuhan menetapkan bagi kita itu bukan ditimpa murka, melainkan Tuhan Yesuslah yang menanggung murka Allah itu. Supaya kita beroleh keselamatan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, tujuan ketiga. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Untuk kemuliaan Allah sendiri, untuk diri kita, dan yang selanjutnya adalah untuk kita juga. Ya, untuk kita juga supaya kita jadi anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 5, mari kita sama-sama membacanya. Efesus 1 ayat 5, di slide ada ya. Mari kita baca bersama-sama. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Allah mengasihi kita dengan luar biasa dan sudah merencanakan, menentukan sejak dunia belum dijadikan bahwa kita akan menjadi. Berarti dulunya bukan anak-anak Allah, tapi menjadi anak-anak Allah karena apa? Roh Kudus menerapkan keselamatan itu, melahir kembalikan kita supaya kita bisa percaya kepada Kristus. Karena kita umat pilihan Tuhan. Ya, supaya jadi anak-anak Allah. Kita sadar kita punya status yang baru. Tadinya anak-anak siapa? Anak-anak iblis. Anak-anak dosa. Tetapi kita diperbarui oleh Roh Kudus, menguduskan kita supaya kita menjadi anak-anak Allah. Nah, dari semula kita direncanakan untuk memiliki status anak-anak Allah. Yang tadinya di dalam bumi ini kita belum anak-anak Allah.
Karena kita semua jatuh ke dalam dosa. Allah, anak-anak Allah ini ya, kita tidak boleh mengerti dengan gambaran materialisme. Ya, jangan sampai kita mengerti, saya anak-anak Allah. Gambarannya materialisme. Allah kaya kan? Allah berkecukupan kan? Allah itu enggak miskin. Allah itu tidak sakit. Ya, Allah itu maha kuasa. Maka anak-anak Allah pasti kaya. Ya, pasti sehat. Pasti penuh kuasa. Pasti penuh pujian, kemuliaan. Nah, ini adalah gambaran yang salah dari anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Anak adopsi. Ya, kalau mau mengerti seperti apakah anak Allah itu, ya lihat anak Allah, yaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib apa? Ya, dia taat pada Bapa sepenuhnya. Itulah relasi yang paling baik antara anak dengan Bapa. Anak menghormati orang tuanya, bapaknya. Bapa mengasihi anaknya. Dari mana kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah? 1 Yohanes mengatakan, dari saling mengasihi dengan sesama manusia. Dan juga menghormati Bapa di surga. Taat sepenuhnya kepada Bapa, bahkan kalau itu memang mati. Kita harus taat. Anak Allah saja direncanakan oleh Bapa untuk mati, yaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Kita, kalau anak-anak Allah, siap. Siap kalau Tuhan merencanakan kita untuk mati bagi kemuliaannya. Meskipun rata-rata kita tidak direncanakan untuk mati ketika kita mengabarkan Injil misalkan ya. Rata-rata manusia, umat pilihan pun mati ya biasa aja ya, karena sakit, ya karena kecelakaan gitu ya. Tetapi ada orang-orang tertentu itu mati martir. Mereka dibakar, mereka disalib terbalik karena mereka memberitakan Injil. Mereka mungkin mati juga, sakit juga karena pelayanan bisa juga. Nah, kalau memang Tuhan memerintahkan demikian, kita hanya sebatas taat saja. Itu menunjukkan kita anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 8-10 ini menunjukkan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Mari kita sama-sama baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik pun dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka kita bisa belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah itu Allah yang maha perencana. Dia itu merencanakan kita, merencanakan Yesus Kristus, merencanakan perbuatan baik yang akan kita lakukan juga. Dan ketika kita bisa melakukan rencana Tuhan, bisa taat pada rencana Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan senang atas hidup kita. Kitab Efesus merupakan kitab yang sangat kental dengan rencana Allah dan kedaulatan Allah. Maka saya sarankan ya Bapak Ibu Saudara, kita coba baca kitab Efesus berulang-ulang dengan tekun. Kita bisa punya konsep bahwa Allah itu melampaui kesementaraan. Hidup kita itu bukan dilihat oleh kita saja, melainkan dilihat dari perspektif Allah sendiri. Yesus mati supaya kita jadi anak-anak Allah dan menjadi anak-anak Allah yang baik, yang melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah cara pandang orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sangat berbeda dengan cara pandang orang-orang yang belum dalam Kristus. Kita punya cara pandang dari tahta Tuhan. Dari tahta Tuhan kita belajar memiliki hati dan pikiran Allah. Tapi kemudian dari bawah kita belajar juga melihat ada firman Tuhan yang menjadi penopangan dalam kehidupan kita. Menjadi pelita bagi kaki kita. Tuhan mengarahkan kita, Tuhan juga membimbing kita di dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan Yesus sudah dirancangkan oleh Allah, demikian pun kehidupan kita. Kematian Yesus sudah direncanakan oleh Allah, kematian kita pun ada di tangan Allah yang berdaulat. Maka orang Kristen bisa mengatakan seperti perkataan Rasul Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus karena kita umat pilihan. Mati adalah keuntungan karena kita nanti akan bertemu dengan Yesus Kristus. Hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Dan God is not terrible God. God is a loving God bagi kita.
Tapi outside of Christ, wah kasihan ya. Maka kita harus mengabarkan Injil. Bukan berarti kita cuek ya. Ya udahlah, orang yang menolak Kristus kan sombong, bertanggung jawab atas dosanya sendiri, rela masuk neraka, menolak Yesus Kristus. Akhirnya kita kebaskan debu gitu ya. Enggak. Justru kita harus mengasihi. Yesus mengasihi kok. Orang Farisi, Yudas pun ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saking kasihnya yang begitu besar, tetap disebut rasul. Tetap disebut rasul. Yesus nggak copot jabatan kerasulan Yudas, tapi Yudas itu memang rasul yang palsu. Yudas itu disebut rasul oleh banyak orang. Itu karena kasihnya yang begitu besar ya. Itu toleransinya begitu besar sekali Yesus Kristus itu. Nah itu yang kita perlu turuti. Ya, bukan kita menghakimi orang jadi sombong ya. Anggap diri benar terus, tidak pernah salah. Nah sekali lagi mari kita renungkan untuk apa kematian Yesus Kristus. Yang pertama, menggenapi rencana Allah yang sudah Tuhan rencanakan sebelum dunia dijadikan. Jadi untuk kemuliaan Allah sendiri. Allah kita adalah Allah yang berencana. Dia merencanakan segala sesuatu. Maka dari itu marilah kita melakukan segala sesuatu juga dengan rencana. Kalau semua sudah direncanakan dengan baik, ada perubahan kita nggak masalah. Itu namanya dinamis. Tapi jangan sampai mengerti dinamis, nggak direncanakan apa-apa. Ya gini-gini aja, berubah-ubah semua, nggak teratur. Bukan. Allah kita merencanakan sesuatu, ya. Tetapi kita sebagai manusia itu merencanakan kehidupan kita harus. Tapi ketika ada perubahan yang baik, yang pimpinan Roh Kudus, kita taat. Ya jangan kaku. Sudah, begini. Loh, ada pilihan yang lebih baik kok dalam hidup kita nggak mau berubah. Ya, ada nasihat yang lebih baik. Alkitab mengatakan bagaimana sebuah kerajaan itu bisa menang perang. Salah satunya adalah karena banyak penasihat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian coba dengarkan nasihat yang baik dari pasangan kita, dari anak kita, dari orang lain. Ya, dengarkan nasihatnya, dengarkan aja. Ya, terus kita bisa pilih yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, tujuan Yesus mati adalah keselamatan bagi umat pilihannya. Supaya kita boleh mendapatkan keselamatan. Nah maka dari itu kita punya keselamatan, kita bisa beritakan Injil dengan yakin. Kita bisa mengasihi orang yang belum dalam Kristus, kita kabarkan Injil dan beritakanlah kematian Yesus kepada mereka semua. Yesus mati untuk kamu. Meskipun kita nggak tahu ya, dia akan percaya atau enggak, tapi Yesus mati untuk kamu. Ya. Kita harus mengasihi, memberitakan kematian Yesus Kristus kepada semua orang. Yang ketiga, supaya kita jadi anak-anak Allah. Kita punya status yang baru, tujuan hidup yang baru, yaitu hidup bagi Kristus, melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir kita harus ingat bahwa Yesus tidak mati saja di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, Tuhan Yesus mati. Ya, kemudian dia diturunkan dan tubuh Yesus itu penuh dengan tangisan dari Maria, air mata Maria langsung memeluk tubuh Yesus Kristus lalu dia dikuburkan. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan Yesus menjadi sebuah pengharapan bahwa Yesus menang atas maut. Ya, Yesus sudah menyelesaikan upah dosa itu dan memberikan pengharapan kepada kita untuk terus hidup bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah kita hidup sungguh-sungguh bagi Yesus Kristus? Maukah kita menyadari bahwa Yesus mati untuk kita? Ya, maukah kita tidak menyia-nyiakan kematian Yesus Kristus? Dan ketika kita menyadari makna kematian Yesus Kristus, tujuan Yesus mati itu untuk apa? Maka semakin lama kita akan memiliki hidup yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar. Tuhan mau merencanakan segala hal di dalam dunia ini untuk kemuliaan Tuhan sendiri, untuk kasih kepada kami yang berdosa dan tidak layak ini. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan Yesus Kristus yang boleh mati, menanggung hukuman dosa kami, menyelamatkan kami, memberikan kami hidup yang kekal, supaya kami pun bisa menikmati segala anugerah dan berkat Tuhan di dalam bumi ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang rendah hati,
yang mau taat kepada seluruh perintah Tuhan. Ya mungkin bagi kami perintah Tuhan itu aneh ataupun sulit kami mengerti dengan logika kami, tapi kami mau belajar untuk taat karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.